Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Senin, 28 April 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan hari ini, Yohanes memberikan refleksi mendalam tentang ajaran untuk memahami kekuatan Roh Kudus. Setidaknya ada 3 hal yang memberikan pengajaran bagi kita, yaitu dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, dan angin. Dilahirkan kembali itu sebuah transformasi dalam menanggapi rahmat Allah, di mana, apabila kita mengandalkan daging atau intelektual kita, akan terbatas untuk mengerti semua rahasia cinta kasih Allah. Dilahirkan kembali dari air dan roh, mengingatkan kita akan pentingnya pembaptisan, di mana Roh Kudus akan memberikan bimbingan dan kekuatan, dan akan mengarahkan pada keselamatan. Sedangkan angin itu menjadi tanda kekuatan Roh Kudus, di mana angin tidak terlihat tetapi ada efeknya, begitu juga Roh Kudus, kita tidak bisa melihatnya, tetapi berkatnya kita rasakan dalam hidup karena kalau kita terbuka pada karya Roh Kudus, kita akan dilimpahi kurnia. Dengan demikian, transformasi kehidupan yang berahmat itu dapat ditempuh dengan terbuka pada Roh Kudus melalui pembaptisan, yang akan memberikan kurnia untuk hidup yang kekal. Apakah kita menyadari rahmat baptisan kita? Apakah kita sering mengikuti hati untuk berbuat baik? Apakah kita menyadari bahwa pembaptisan akan memberikan rahmat surgawi? Semoga Tuhan memberkati. Amin.